Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ibu, bapak hadirin sekalian, berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa bertemu meskipun tidak lewat tatap muka langsung. Saya, Uum Syarif Usman, mudir atau pimpinan dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan yang berlokasi di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ingin menjelaskan mengenai pondok pesantren kami. Para ibu bapak sekalian, Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan itu telah berdiri sejak tahun 1992. Tepatnya sampai hari ini kira-kira berusia 29 tahun. Satu pencapaian usia yang sudah cukup matang untuk lembaga sehingga bisa menunjukkan karakter khusus dari lembaga itu. Para ibu bapak sekalian, pondok pesantren kami memiliki visi sebagai lembaga kaderisasi insan rabbani rahmatan lil alamin. Dikatakan lembaga kaderisasi karena memang ini adalah sebuah pondok pesantren yang di dalamnya ada anak-anak yang belajar, ada siswa-siswi yang belajar, yaitu para santri dan santriwati. Mereka adalah kader-kader, sehingga pesantren ini menjadi lembaga kaderisasi. Kemudian disebut sebagai insan rabbani. Insan rabbani itu diambil dari apa yang menjadi amanat Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka li basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ayat ini mengatakan bahwa tidaklah pantas bagi manusia jika dia diberikan oleh Allah Alkitab, ilmu pengetahuan, wal hukma, hukum, wan nubuwata, dan nubuwah. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, taatlah kalian kepadaku, jadilah kalian orang yang tunduk kepadaku, ibadan li, dan abaikan Allah. Akan tetapi yang seharusnya adalah kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin. Apa itu rabbaniyin? Menurut para ahli tafsir, akar kata dari rabbaniyin itu adalah rabb, artinya pembinaan, perawatan, pemeliharaan. Orang-orang yang mengabdikan dirinya di pondok pesantren sebagai pembina maupun guru itu biasanya disebut murabbi, orang yang membina, murabbi. Tetapi di sini diistilahkannya dengan rabbaniyun. Ada sedikit perbedaan. Rabbaniyun itu adalah orang yang pembelajar, senantiasa haus akan ilmu, senantiasa ingin tahu kebenaran hakiki dari sesuatu. Akan tetapi dia juga memiliki komitmen tinggi untuk mengamalkan ilmunya, baik pada dirinya sendiri maupun pada masyarakat sekitarnya. Sehingga itulah orang-orang rabbaniyun itu, dirinya haus akan ilmu, senantiasa ingin tahu hakikat kebenaran dari sesuatu, tetapi dia juga komitmen untuk mengamalkan apa yang diketahuinya itu dengan konsisten, dengan segala konsekuensinya, baik untuk dirinya maupun juga dia amalkan untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, insan rabbani rahmatan lil alamin.
Rahmatan lil alamin ini juga diambil dari Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Artinya, diharapkan pondok pesantren ini itu bisa mencetak kader-kader yang haus akan ilmu, yang senantiasa gemar belajar dan juga berkomitmen untuk mengamalkan ilmunya, serta di kemudian hari dia bisa melakukan sesuatu yang senantiasa membawa kebaikan bagi masyarakat, menebarkan kebaikan-kebaikan itu, dan menjadi sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi lingkungannya. Itulah rahmatan lil alamin. Nah, visi ini merupakan warisan semangat, spirit para pendiri Al-Furqan yang kemudian kami lestarikan sampai saat ini menjadi visi yang terus terbawa di lingkungan Pondok Pesantren Al-Furqan. Kemudian dengan visi yang seperti itu, kami memiliki 10 misi kami. Misi adalah sesuatu yang akan diupayakan secara maksimal terjadi di pondok ini. Yang pertama, membina akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah Islamiyah. Layaknya sebuah pondok pesantren dimanapun, pasti yang pertama ingin dikuatkan bagi para santrinya itu adalah pembinaan akidah, ibadah, akhlak, dan juga muamalah pergaulan sehari-hari yang secara Islami itu tepat dan benar. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pondok pesantren ini menanamkan mental, moral, dan karakter khairul ummah. Kita selalu menularkan spirit, mengeluarkan semangat agar kita semua berusaha menjadi yang terbaik. Be the best, Al-Furqan. Menjadilah yang terbaik. Baik ketika belajar di lingkungan maupun ketika sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap moral, mental, dan karakter yang selalu ingin yang terbaik itu senantiasa diusahakan untuk tertanam di dalam jiwa dari setiap santri yang belajar di Al-Furqan. Setidaknya mereka harus merasa bangga pada dirinya sendiri atas pencapaiannya selama ini. Sebagaimana bangganya orang tua mereka mengantarkan anaknya untuk bertafakuh fiddin di pondok pesantren ini. Para ibu, bapak hadirin sekalian, yang ketiga, misi kami di pondok ini adalah menyelenggarakan tafakuh fiddin dan pendidikan ilmu pengetahuan umum secara terpadu. Jadi di pondok ini dipelajari berbagai ilmu yang secara formalnya terangkum di dalam kurikulum yang ada di madrasah sanawiyah dan aliyah. Untuk ilmu-ilmu umumnya, akan tetapi juga diajarkan berbagai perangkat ilmu pengetahuan keislaman dan pendalaman pemahaman tentang berbagai perangkat alat-alatnya sebagaimana layaknya sebuah pesantren. Jadi diajarkan di sini dari mulai nahwu syarab yang mempelajari tentang bahasa Arab, tafsir, hadis, sejarah, dan juga pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah secara komprehensif, terpadu, tidak dipilah-pilah. Ya. Nah, proses pembelajaran ini dimulai sejak mereka secara formal di kelas itu dari mulai pagi sampai sore hari. Akan tetapi tidak hanya di kelas, tapi juga dilaksanakan di masjid setiap selesai waktu sholat.
Para ibu bapak sekalian, semangat tafakuh fiddin tentu saja ini melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah juga di dalam Al-Quran, ya. Surat At-Taubah 122 yang mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, jadi ketika orang tua mengantarkan anaknya ke pondok pesantren ini, itu sesungguhnya dia sedang melaksanakan apa yang menjadi amanat Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 122 itu. Nah, mungkin tidak semua orang tua memahami dan mengerti tentang ayat ini. Tetapi sesungguhnya ketika orang tua mengantarkan anaknya ke pondok, itu mereka sedang melaksanakan apa yang menjadi harapan Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak? Seharusnya ada gitu. Dari setiap golongan itu, setiap lingkungan itu adalah sebagian orang yang melakukan kegiatan tafakuh fiddin, yaitu memperdalam ilmu pengetahuan agama. Sehingga kelak satu saat jika kembali kepada lingkungannya, walimudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, mereka kemudian bisa memberikan pelajaran, peringatan, didikan, tausiah kepada lingkungannya ketika mereka kembali setelah selesai dari pondok pesantren ini, la'allahum yahdharun, supaya masyarakat itu kemudian bisa lebih berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya. Jadi kami menyadari bahwa orang tua yang mengantarkan ke sini tentu sangat berharap anaknya bisa sangat memahami ilmu agama. Akan tetapi kami juga memahami bahwa tantangan ke depan tidak cukup hanya dijawab dengan ilmu-ilmu agama semata-mata, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan umumnya secara komprehensif. Nah, itu yang dilakukan di lingkungan kami di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan Singaparna ini. Selanjutnya, yang keempat, kami juga melatih jiwa kepemimpinan yang berkemajuan. Artinya anak-anak santri selama di sini mereka dilatih tumbuh jiwa dan karakter kepemimpinannya untuk mampu memimpin, setidaknya memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin lingkungan dari mulai yang terkecil sampai kemudian satu saat insya Allah lingkungan yang besar, itu dengan karakter kepemimpinan yang baik, yang berkemajuan, yang punya pandangan jauh ke depan, yang akan mengantarkan kepada kemajuan. Sehingga dilatih mereka untuk berorganisasi lewat organisasi santri maupun lewat aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk aktif di lingkungan organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, misi kami adalah mendorong kualitas SDM yang berdaya saing dan unggul dalam berkiprah di masyarakat. Artinya pondok pesantren ini senantiasa berharap agar seluruh sumber daya manusia yang ada di pondok ini itu memiliki kapasitas yang memadai dan mumpuni untuk bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat dan bahkan unggul dalam persaingan itu. Karena itu yang diharapkan lahir dari generasi yang dihadapkan pada masa depan yang semakin kompleks. Jadi ada semangat fastabiqul khairat yang diawali dengan memupuk diri sendiri supaya berkapasitas, supaya memiliki bekal yang cukup sehingga bisa bersaing di tengah-tengah kehidupan masyarakat nantinya. Jadi itu yang kelima. Kemudian yang keenam, nah ini termasuk ciri khas dari pondok ini adalah
membekali para santrinya dengan kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab dan bahasa Inggris di Al-Furqan itu menjadi bahasa resmi ya di lingkungan pondok pesantren Al-Furqan ini. Hanya pada saat pembelajaran resmi di kelas atau satu suasana pembelajaran lainnya yang membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi dalam aktivitas sehari-hari di antara para santri itu, baik di kamar maupun di luar ruangan, dimanapun selama berada di pondok pesantren, itu wajib menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Pengaturannya diatur sedemikian rupa di dalam setiap minggunya. Jadi seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Sehingga insya Allah dengan pemahaman dan penguasaan dua bahasa dunia itu, para santri Al-Furqan bisa melanjutkan pendidikannya kemanapun mereka mau. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada sekitar 9 orang alumni dari Al-Furqan yang belajar di Al-Azhar Mesir, dan sebagian sudah kembali ke tanah air. Semangat untuk meneruskan sekolah ke Timur Tengah itu alhamdulillah di sini cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rezeki dari Allah sehingga bisa meneruskan pendidikannya sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian berikutnya yang ketujuh. Misi yang ketujuh dari kami adalah membangun suasana lingkungan yang ramah dan amanah. Nah, apa itu maksudnya suasana lingkungan yang ramah dan amanah? Suasana lingkungan yang ramah dan amanah adalah suasana di mana terjadi interaksi antar seluruh komponen yang ada di pondok ini dalam suasana yang ramah. Sebagaimana amanat dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berlaku ramahlah, berlaku baiklah, santunlah kepada sesama yang ada di muka bumi ini. Dengan begitu insya Allah Allah akan sangat baik memperlakukan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan ramah dan amanah? Nah, di sini akan diusahakan terbangun suasana interaksi yang dekat, yang cukup akrab, yang familiar antara satu dengan yang lain. Tetapi ingat, amanah artinya tetap dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan secara nilai-nilai kebenaran. Nah, sehingga misalnya seorang guru bisa saja berbuat baik, berinteraksi baik dengan muridnya, dengan siswanya, tetapi ingat, guru juga tidak boleh memberikan nilai sembarangan kepada siswanya yang tidak objektif. Nah, pemberian nilai tetap harus objektif. Itu amanah artinya. Ya. Tetapi membangun suasana yang objektif seperti itu tidak harus dengan suasana yang angker, yang menakutkan gitu. Proses hukuman terhadap kesalahan itu juga dilakukan secara bertanggung jawab. Tidak semena-mena, bukan didasari dendam, tetapi ada proses pendidikan, ada proses penyadaran, ada pelaksanaannya yang bertanggung jawab secara kemanusiaan. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, misi kami di sini adalah merawat sikap keadilan, kepedulian, kesederhanaan, keterbukaan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Para ibu bapak sekalian, disadari bahwa dunia yang semakin mengglobal ini tidak mungkin kita hindari. Kita tidak bisa menutup diri dan interaksi dengan dunia maya misalnya. Tetapi kita juga tetap harus melandasi itu semua dengan moralitas yang kita pahami, yang bersumber dari pelajaran yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, sehingga nilai-nilai universal itu tetap kita junjung tinggi sejauh itu memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kepedulian,
nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai keterbukaan itu harus menjadi sesuatu yang disadari oleh seluruh keluarga besar Al-Furqan ini sebagai sesuatu yang nyata, yang harus kita sama-sama terima secara objektif sebagai nilai-nilai universal, diakui oleh seluruh dunia ini. Nah, tinggal bagaimana secara moralitas islaminya kita bisa mengisi nilai-nilai itu di dalam interaksi dengan sesama manusia. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9 misi kami adalah berkontribusi di dalam pencapaian cita-cita Muhammadiyah. Nah, ini mungkin menjadi ciri khas dari satu pesantren milik Perserikatan Muhammadiyah, di mana seluruh keluarga besar yang ada di Al-Furqan ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah, apa itu? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menegakkan dan menjunjung tinggi adalah melaksanakan al-Islam dengan murni dan konsekuen, sehingga bisa terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ciri aktivitas yang sifatnya kontributif bagi Muhammadiyah, kami juga terlibat dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah, termasuk di lingkungan organisasi-organisasi otonomnya. Sehingga anak-anak yang belajar di sini tidak hanya mengenal organisasi internal pondok pesantren yang namanya OPAP, Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-Furqan, akan tetapi juga mereka berinteraksi dengan di luar dari Al-Furqan lewat organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, demikian juga para guru dan pembinanya juga berinteraksi dengan lingkungan lainnya lewat organisasi otonom Muhammadiyah lainnya. Itulah bagian dari upaya kita berkontribusi di dalam mencapai tujuan Muhammadiyah. Lalu yang ke-10, misi kami di sini adalah menjadikan seluruh aktivitas yang ada di Pondok Al-Furqan sebagai sarana pembinaan dan peningkatan iman dan takwa. Aktivitas itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di masjid, tetapi juga di lingkungan yang lain, misalnya dengan karyawan di dapur, dengan karyawan di luar, di halaman, maupun juga dengan seluruh sivitas akademika yang ada di lingkungan pondok pesantren. Itu kita jadikan aktivitas di lingkungan kita ini sebagai sarana untuk pembinaan iman dan takwa. Sehingga insya Allah di lingkungan pondok pesantren Al-Furqan bukan hanya memperhatikan para santri maupun juga para pembina yang ada di dalamnya, tetapi juga memperhatikan bagaimana berislam, bagaimana melakukan aktivitas peningkatan keimanan dan ketakwaan di lingkungan karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Sehingga keseluruhan aktivitas di Al-Furqan itu merupakan upaya sarana pembinaan dan peningkatan iman dan takwa. Nah, jadi itu 10 misi kami di Pondok Pesantren Al-Furqan. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau pendidikan yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Furqan ini? Jadi tujuan dari pendidikan di Pesantren Al-Furqan itu ingin mencapai satu tahapan yang ideal, yaitu terwujudnya generasi unggul yang berkarakter ulama, satu, ahli ilmu agama, zu'ama, kedua, ya artinya zu'ama itu para pemimpin yang punya kapasitas, ya, ukola atau para cendekiawan yang akalnya pinter, tetapi hatinya juga kuat, komitmen keimanannya. Kemudian umara, artinya orang-orang yang memiliki legalitas kekuasaan, baik itu sebagai manajer di berbagai jabatannya maupun juga sebagai pemerintah yang memiliki hak untuk melakukan perintah sebagai pelaksanaan daripada kekuasaan legal yang dipegangnya. Kemudian fuqaha,
ya ahli fikih. Jadi orang-orang yang memang memahami persis apa yang menjadi aktivitas ibadahnya didasarkan kepada pemahaman yang benar dan tepat. Dan yang terakhir adalah berkarakter nuzaha. Nuzaha itu jamak dari nazihun, artinya orang yang bersih, orang yang murni gitu, yang memiliki moralitas yang bersih gitu. Tidak terkotori dengan maksiat maupun juga munkarat. Nah, para ibu bapak sekalian, ini memang cita-cita luhur yang ingin dicapai dari pendidikan 6 tahun selama di Pondok Pesantren Al-Furqan. Mungkin pada saat 6 tahun selesai di Al-Furqan, itu tidak langsung terlihat karakter mereka di dalam keulamaan, kezuamaan, uqala, umara, fuqaha maupun nuzuhanya. Tetapi pada satu saat nanti ketika mereka telah bisa menunjukkan eksistensinya, itu bisa mereka memiliki karakter-karakter itu. Nah, jadi itulah para ibu bapak hadirin sekalian yang menjadi visi, misi dan juga tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan yang berlokasi di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ini. Saya atas nama seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih atas segenap perhatiannya. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semua untuk bisa memberi kesempatan berinvestasi lewat sumber daya manusia yang kelak di kemudian hari akan bisa membantu kita semua untuk kebaikan hidup baik pribadinya maupun juga lingkungannya. Semoga para ibu dan bapak yang telah mengamanatkan anak-anaknya untuk menjadi santri kami di Pondok Pesantren Al-Furqan ini bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses dalam pendidikannya, anak-anak yang bisa menunjukkan karakter-karakter baik yang diharapkan lahir dari proses pendidikan selama 6 tahun itu, sehingga kelak mereka akan bisa menunjukkan karakter yang dituju dari pendidikan selama 6 tahun di sini, yaitu menjadi ulama ataukah zu'ama ataukah uqala, umara, fuqaha maupun nuzaha. Dan mohon doa dari semuanya agar kami yang berada di pondok pesantren ini sebagai pengemban amanah riasah kepemimpinan di lingkungan pondok, yang menjadi orang tua kedua dari anak ibu bapak sekalian, bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dan bisa mengantarkan anak-anak kepada tujuan pendidikan yang diharapkan dari Al-Furqan ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum